Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, di awal tahun ini kita disapa oleh firman Tuhan dari kitab Wahyu 21 ayat yang pertama sampai dengan 6a. Adapun judul renungan kita adalah Lihatlah Allah memperbarui kehidupan. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Wahyu pertama kali dituliskan untuk menghibur dan meneguhkan hati gereja perdana yang sedang hancur lebur karena mengalami penganiayaan yang sangat berat dari pihak eksternal, yaitu Kekaisaran Roma. Orang-orang Kristen karena imannya kepada Kristus dikejar-kejar, disiksa, dan dibunuh. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup atau diadu dengan binatang buas dan gladiator di stadion. Banyak orang Kristen yang tidak tahan menghadapi penganiayaan tersebut, sehingga akhirnya mereka menyerah, murtad, dan ikut menyembah kaisar sebagai juru selamat. Sebagian melarikan diri dan hidup di bawah tanah. Gereja tercerai-berai. Rasul Yohanes sendiri dipenjarakan dan dibuang ke pulau bernama Patmos. Namun saudaraku sekalian, di pulau pembuangannya, Rasul Yohanes menerima wahyu atau penyingkapan dari Allah sendiri. Wahyu itu dituliskannya kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil pada waktu. Apa inti wahyu tersebut? Intinya yaitu bahwa Allah dan anaknya Yesus Kristus yang mati tersalib itulah Tuhan yang Maha Kuasa, yang memerintah langit dan bumi ini. Bukan Kaisar Roma yang kejam itu. Dan wahyu itu penyingkapan yang sudah sampai kepada Rasul Yohanes, Kekaisaran Roma sebentar lagi akan runtuh dan berlalu. Itu akan terbuka dalam sejarah kekaisaran yang adikuasa Roma runtuh. Langit baru dan bumi baru akan datang. Kota Yerusalem baru akan turun dari langit. Sebab itu umat Kristen diminta agar bertahan setia kepada imannya sekalipun mengalami penderitaan yang sangat berat. Allah akan datang berkemah di tengah-tengah umatnya dan menghapus segala air mata kesedihan mereka. Dia akan memperbarui kehidupan. Sebab itu, orang Kristen tidak boleh larut dan hanyut dalam penderitaan dan kesedihan mereka. Hati, pikiran, dan roh kita tetap harus diarahkan kepada Allah yang menjamin masa depan serta akan mendatangkan kehidupan baru bagi umatnya. Saudaraku sekalian yang terkasih, dalam wahyu ataupun penyingkapan dari Allah itu, Rasul Yohanes juga mendapat penegasan
bahwa Kristuslah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang Maha Kuasa, bukan Kaisar Roma. Sebab itu, kepadanyalah kita harus menyembah dan berserah. Jangan kepada dunia atau kuasa dunia yang sangat terbatas dan sementara. Kepada Kristuslah kita harus setia melampaui segala sesuatunya. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom.